CBL itu kan memang on proses ya Pak ya, sedang. Iya, kita sambil berjalan terus sambil menyesuaikan dan harapannya memang secara cepat bisa kita adopsi supaya nantinya CBL ini bisa menjadi standar yang baku untuk kita jalankan dalam proses pinjaman di Mekarsai. Sedang yang diberlakukan sekarang itu Ya. untuk permohonan penilaian permohonan kredit kan ada Tukepar dan Ya. 6C. Nah, mungkin Tukepar dan 6C. Nah, sahabat Mekarsai juga perlu tahu nih lah yang Ya. sudah kita berlakukan. Tukepar ini menjadi yang standar ketika saya mulai berkecimpung di koperasi khususnya, dan saya memang ini secara tidak sengaja kecemplung ini di bagian kredit. Tukepar ini menjadi satu acuan di mana Tukepar ini pertama adalah tujuan pinjaman. Jadi kita harus tahu yang bersangkutan ketika mengajukan pinjaman ini apa tujuan pinjamannya. Harus realistis. Harus realistis. Ya. Kalau untuk sekarang ini yang kaitannya dengan 6C nanti terkait dengan tujuan finansial kalau kita hubungkan dengan financial literacy. Jadi yang bersangkutan tidak hanya sekedar saya punya agunan, saya punya kemampuan bayar, Bisa pinjam berapa? bisa pinjem berapa. Tapi kalau kemudian ditanyakan ini uang tujuannya untuk apa tidak jelas, itu juga ke depan mungkin nanti tidak kita ACC ya semacam itu. Walaupun mereka dari sisi dari sisi kemampuan membayar dan agunan memenuhi, tapi kalau tujuan pinjaman yang hubungannya dengan tujuan finansial dalam konteks financial literacy tidak terpenuhi, ya ini juga tidak kita tidak kita penuhi dalam pinjamannya. Lalu yang K berikutnya, Tukepar itu ada 2K, jadi Tukeparnya ini 2K, 2P. Yang K pertama kita melihat dari sisi kerajinan menabung, bagaimana simpanan yang bersangkutan, baik itu simpanan saham maupun simpanan non saham. Lalu yang berikutnya KE itu terkait dengan kemampuan mengembalikan. Tadi sama juga dengan CBL, itu juga sudah kita lihat bahwa prinsip Tukepar ini ada sejalan dengan CBL sendiri, bagaimana kemampuan mengembalikan, kemampuan membayar dari pinjaman lama. Nah, yang berikutnya kita juga bicara soal P, ada 1P dan yang terakhir PAR. Yang P yang ini adalah prestasi masa lalu. Prestasi masa lalu ini bukan hanya terkait dengan pinjaman, tapi bagaimana sebetulnya yang bersangkutan itu punya track record yang baik, aktif, Simpanan. dari simpanan dan sebagainya, atau juga prestasi masa lalu ini juga di lingkungan. Ini juga menjadi sangat penting juga, karena seringkali ketika yang bersangkutan itu di lingkungan tidak baik dan sebagainya, ada kemudian tidak disenangi oleh lingkungan dan sebagainya, itu berefek juga pada kondisi sosial ekonomi. Itu juga kita bisa melihat itu. Lalu yang baru yang partisipasi terhadap koperasi ini, tentunya kita akan bisa melihat koperasi ini karena selalu menjalankan pendidikan, kita harus melihat bagaimana yang bersangkutan mengikuti pendidikan di koperasi. Kalau ada event-event dari koperasi, entah itu terkait dengan rapat anggota tahunan, terkait dengan rapat anggota khusus, adanya event-event terkait dengan ulang tahun dan sebagainya. Nah, nanti kita coba lihat lagi yang kaitannya dengan 6C. 6C ini yang lalu itu baru 5C. Nah, kita lihat bersama nanti sebetulnya 6C itu apa saja deh yang nantinya mendasari tentang bagaimana kita sendiri menjalani proses-proses penilaian, analisis yang terkait dengan pinjaman kepada anggota. Yang pertama itu kan capacity. Ya, capacity ini tadi kalau kita lihat tadi di CBL tadi ada bagaimana kemampuan anggota pinjam itu terbukti membayar kembali pinjaman lamanya sesuai dengan persyaratan yang disepakati atau tidak. Nah, ini yang kita lihat, karena di dalam administrasi kredit itu kita dikenal ada perjanjian kredit gitu kan ya. Yeah. Nah, dalam perjanjian kredit itu kan ada di situ dimuat pasal-pasal terkait dengan kesepakatan-kesepakatan. Nah, bagaimana kesepakatan-kesepakatan ini benar-benar bisa dipenuhi oleh
yang bersangkutan peminjam sendiri. Lalu karakter ya, Ya, yang kedua. karakter itu hampir sama tadi dengan yang tukepar tadi. Ini lebih ke bagaimana integritas dan kredibilitas anggota dalam hubungannya dengan yang konsep pertama yang saya jelaskan tadi tentang kepercayaan. Jadi ini sangat terkait dengan integritas, sangat terkait dengan kredibilitas. Ini juga harus kita bangun supaya kepercayaan itu tetap bisa kita berikan kepada yang bersangkutan peminjam. Lalu berikutnya itu ada kapital ya Pak ya? Ya, Kapital. kapital ini bisa kita bangun, bisa kita lihat dari keseriusan atau komitmen yang bersangkutan dalam simpanan. Yang bersangkutan dinilai komitmen, yang bersangkutan punya simpanan yang sifatnya rutin dan konsisten. Ini yang kita coba lihat nanti di situ. Lalu tentunya yang bersangkutan juga bisa melihat apakah pinjaman yang akan kita berikan ini berkontribusi terhadap tujuan finansial keluarga atau pribadi. Tentang tujuan finansial ini tentu kita bisa akan melihat apakah yang bersangkutan punya rencana investasi atau memang yang bersangkutan punya rencana-rencana untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga. Nah, kita juga akan melihat sebenarnya sejauh mana kebutuhan-kebutuhan ini benar-benar dirumuskan oleh yang bersangkutan secara pribadi maupun secara keluarga. Benar-benar sebuah kebutuhan atau hanya keinginan. Nah, ini juga akan kita lihat bersama di dalam analisis pengajuan pinjaman. Jangan sampai kemudian yang diajukan itu adalah sifatnya lebih keinginan. Nah, semuanya ini dia mau mengajukan satu usahanya adalah usaha warung umpamanya. Nah, ketika kita menanyakan yang bersangkutan lebih jauh tentang bagaimana rencana usaha warungnya, ternyata usaha warung itu masih diangan-angan, belum ada apa-apa sama sekali. Nah, ini juga perlu kita lihat apakah ini keinginan atau sebuah kebutuhan. Nah, kita lebih meng-approve atau lebih menyetujui kalau prosesnya memang dia dari usaha itu lebih proses pengembangan. Sudah mengawali, walaupun skalanya kecil, nah, baru ketika dia akan menambah dari entah adanya biaya produksinya atau menambah asetnya dan sebagainya dari usaha itu, nah itu yang kita akan lebih lihat sebagai tujuan finansial dia benar-benar sebuah kebutuhan, bukan sebuah keinginan. Ya. Di balik itu untuk seorang pemohon atau anggota yang mengajukan pinjaman tetap di awal tadi kita butuhkan jaminan yang mana dalam 6C ini adalah kolateral ya Pak. Ya, kolateral ini tentunya agunan ini perlu tersedia dan tentunya nilai dari dan kualitas itu diharapkan bisa menutup kemungkinan resiko. Nah, ini yang perlu kita catat bersama adalah kemungkinan resiko. Jadi yang kita hitung adalah resikonya itu yang perlu kita perhitungkan. Resiko dari sisi yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar. Jadi kapasitas pembayarannya yang kita hitung sejauh mana. Nah, untuk kolateral sendiri sebetulnya ada prinsip yang mengikuti, yaitu MAST Principle, artinya MAST Principle ini singkatan itu ya, sebuah singkatan. Yang pertama M itu sebenarnya marketability ya. Sebenarnya ini lebih bagaimana ketika jaminan itu diberikan atau dipercaya untuk sebagai pengikat risiko, itu punya peluang nggak untuk dijual. Nilai jual ya. Tidak hanya nilai, tapi lebih pasarnya luas. Jadi umpamanya gini, yang mau dia berikan itu adalah jaminan kendaraan, sementara kendaraan itu sudah kendaraan yang tidak punya pasar luas, dalam arti bisa jadi nggak banyak peminat dan sebagainya. Mobilnya bagus, mahal, tapi kemudian yang dijaminkan itu jenis
kendaraan atau mobil yang ini hanya diminati oleh kalangan tertentu. Nah, ini pasarnya tentunya sangat sempit sekali. Atau ya kalau itu lokasi lahannya satu lokasi yang bisa jadi apa ya, dari sisi luasan mungkin oke, dari sisi tempat oke, tapi kemudian dari sisi akses jalan dan sebagainya oke dan sebagainya, tapi dia ekstrim umpamanya, ekstrim terjal gitu kan, atau bentuknya nggak beraturan nih. Ya ini juga akan jadi gambaran bagaimana kalau ini akan kita jual kembali, pasarnya menjadi sangat sempit dan peluang untuk orang membeli akan sangat kecil. Itu yang M-nya ya. Kemudian yang A-nya itu ini ascertainability of value. Jadi standar harga. Saya juga soal standar harga. Nah, standar harga ini juga kita perlu menjadi satu acuan supaya kalau bagian dari yang dijaminkan kepada koperasi itu tidak ada standar harganya, ini bisa jadi harga melonjak terlalu tinggi. Tapi kalau menjadi terlalu tinggi ini menjadi satu keuntungan, tapi akan menjadi merugikan ketika standar harganya tiba-tiba anjlok. Yang tadinya ketika dijaminkan itu nilainya 100 juta umpamanya, tapi ketika waktu berjalan dia nilainya tidak sampai 50%. Padahal dia sudah menjadi barang jaminan yang ada di sini. Nah, ini juga akan kemudian akhirnya ini juga akan sangat mengganggu. Kehubungannya harganya nggak stabil di stability of value ya. Ya, di stability of value itu harga jaminan yang tidak stabil. Nah, harga tidak stabil ini bisa jadi dalam kurun waktu tertentu, ini masalah kestabilan harga, masalah standar harga yang dihubungkan dengan waktu. Nah, stability ini artinya dalam waktu, harapannya dalam waktu yang panjang, standar harga ini akan terus berlaku. Jangan, walaupun kadang seringkali standar harganya berlaku, tapi ternyata hanya jangka pendek nih. Dia standar, tapi ternyata cuma 1 bulan. Nah, ini juga dari sisi stabilitas harga tidak masuk. Nah, yang terakhir tentunya T ini adalah transferability, ini terkait dengan mudah tidaknya jaminan itu untuk dipindah tangankan, terutama ke koperasi. Maksudnya demikian, kalau kita punya jaminan, umpamanya itu jaminan kendaraan atau jaminan tanah umpamanya, kemudian ketika jaminan itu masih atas nama orang lain yang dijaminkan ke kita, kemudian yang bersangkutan orang lain yang atas nama di jaminan itu ternyata tinggalnya sudah tidak tahu di mana, mau menghubungi tidak bisa. Nah, itu kita juga mengalami kesulitan ketika jaminan itu nanti harus dipindah tangankan ke koperasi. Nah, ini juga menjadi gambaran mas prinsipal ini menjadi sangat penting untuk dalam kita bagaimana mengelola kolateralnya sendiri. Itu terkaitnya. Iya, berarti untuk mas prinsipal tadi ada dalam apa namanya kolateral ya Pak ya. Yang dalam analisis 6C itu yang ketiga ya, keempat ya. Oke. Lanjut untuk yang kelima itu ada condition of economy ya, itu kondisi ekonomi ya. Ya, C yang kelima itu kondisi of economy, itu nanti kita akan melihat sebetulnya ketika ada perubahan kondisi sosial ekonomi di lingkungan peminjam, itu berpengaruh nggak terhadap kondisi ekonomi yang bersangkutan dalam rumah tangga. Ini harus kita lihat bersama supaya jangan sampai kemudian ketika ada perubahan ekonomi di luar, kalau dia punya usahanya jadi macet, usahanya jadi berhenti. Ketika usaha dia berhenti, pemasukan berhenti, tentunya ini akan berpengaruh pada bagaimana dia mengembalikan ke kita. Nah, ini yang kita sebut dengan kondisi of economy ini juga harus kita pertimbangkan supaya kelancaran dalam dia usaha, kelancaran dalam dia mendapatkan pendapatan, ini akan mendukung kelancaran dari yang bersangkutan untuk mengembalikan pinjaman. Ya. 5C yang umumnya Pak, sekarang jadi ya. 6C. Nah, yang 6C ini ya, seperti ini apa ini? Yang
beberapa tahun yang lalu memang kita dikenal dengan 5C. Lalu nampaknya gerakan, terutama di gerakan koperasi, khususnya koperasi kredit, melihat perlu ada satu tambahan prinsip dari 5C itu menjadi 6C. Tambahannya adalah compliant. Compliant ini soal kepatuhan. Nah, kepatuhan ini kita akan bisa menilai kepatuhan anggota yang akan meminjam itu pertama dari ketaatan terhadap peraturan. Ini tidak hanya yang berlaku di koperasi ya, atau berlaku di Mekarsai, tapi bisa dilihat dari ketaatan terhadap peraturan itu umumnya dia di lingkungan umumnya, lingkungan tempat tinggal. Yang bisa kita lihat ya dokumen pribadi umumnya. Nah, dokumen pribadi ini kan tentunya kita butuhkan dalam pengajuan. Tentu kita punya mensyaratkan dokumen-dokumen pribadi yang bersangkutan, ada KTP, ada KK, ada surat nikah dan sebagainya. Nah, ketika bicara soal compliant kepatuhan, bisa jadi yang bersangkutan nggak pernah mengurusin hal-hal semacam itu. Bicara soal nikah, dia sudah ngomong sudah nikah, tapi ketika kita minta surat nikahnya nggak bisa menunjukkan. Nah, atau demikian juga dengan dokumen-dokumen pribadi yang lain. Tapi peraturan ini juga bisa kita lihat dari sisi bagaimana dia melengkapi segala bentuk peraturan yang ada di koperasi. Baik itu dari persyaratan pendaftaran, kemudian dari sisi kewajiban-kewajiban simpanan dan sebagainya, itu bisa melihat semacam itu. Sehingga akhirnya nanti diharapkan ketika dia kemudian menerima pinjaman, apa yang ada termuat di dalam perjanjian pinjaman itu benar-benar yang bersangkutan punya kepatuhan, punya komplain untuk melaksanakan dari perjanjian pinjaman yang ada. Nah, ini makanya kemudian yang C terakhir ini ditambahkan, dan ini nampaknya harapannya nanti ke depan ini menjadi satu hal yang mensupport dari 5C yang ada.